warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al salawatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina abdika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'ashul maqamma mahmud alladhi yagfitu fihil awwalun wal akhirun. Fa'akuluhu wa rahmanul qudusil ba'isil muqtadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidikri wa ta'budan bitilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-ayah manane wallahu alam wa rasulil bihaqiqatihil murad labdon wa ma'nan wa haqiqah. Hadratul mukarramun wa muhtaramun, hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan ampunan kepada makhluknya. Bahkan makhluknya yang berdosa pun Allah memberikan ampunan dan Allah tidak terburu-buru memberikan siksa kepada makhluk tersebut sehingga makhluk tersebut bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada keluarganya, dan sampailah kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui umatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata yang paling pertama akan saya sampaikan ialah memohon maaf kepada semua rekan-rekan, kepada semua sahabat, kepada semua yang menyaksikan dan yang menonton sekaligus mendengarkan pembicaraan saya kali ini. Saya memohon maaf atas besar-besarnya, wabil khusus dari diri saya sendiri dan umumnya dari keluarga saya. Mau itu dari kata-kata saya atau tindakan saya yang tidak senonoh dengan para hadirin, saya mohon maaf. Karena demikian, karena apa? Karena Syekh Abdurrahman Al-Akhdar fil Khulasoh telah menjelaskan wayam bagi li sahibil kalami ta'annukun fil bad'i wal khitami. Jadi kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada siapa? Ya kepada orang yang berbicara, mau di awal ataupun di akhir. Nah, kan saya ini ingin berbicara, ya hitung-hitung saya ingin bermudzakarah bersama rekan-rekan, bersama saudara-saudara, bersama sahabat. Oke, insya Allah dalam kesempatan kali ini tidak lupa juga kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan. Terutama nikmat badan sehingga saya semua antum-antum semua yang mendengarkan bisa mendengarkan dan saya juga bisa berbicara di sini. Itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat kepada saya. Untuk itu
mari kita mensyukur dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan panjang lebar apa yang akan saya bicarakan. Oh, bukan yang apa yang saya akan bicarakan. Mungkin ini mudzakarah kita. Mungkin ini mudzakarah kita ya. Mungkin ini mudzakarah kita. Mudzakarah untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Untuk saling mengingatkan sesama muslim gitu ya. Tentang apa? Ialah tentang apa yang telah di mukadimah telah saya bacakan. Ayat di mukadimah yang telah saya bacakan ialah tentang tafakur. Seberapakah pentingnya tafakur untuk kita? Sebelumnya mohon maaf, ini saya akan berbicara tentang tafakur. Apakah penting bagi kita tafakur? Oh, jelas sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan tafakur bisa menjadikan momok, bisa menjadikan dasar, bisa menjadikan fondasi keimanan kita. Untuk apa? Untuk selalu ada giroh dalam hati kita, selalu melakukan kebajikan. Dan untuk apa? Untuk selalu untuk selalu ingin terus meningkatkan rasa iman kita dan ingin selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam tafakur banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari sana. Oke. Tafakur apakah itu tafakur? Yang telah saya jelaskan tadi dalam mukadimah ayat yang tadi telah saya bacakan. Tafakur diantaranya ialah berpikir tentang apa? Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam tafakur ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Mohon maaf, bukan yang harus diperhatikan, tapi di dalam tafakur ada 5 poin yang harus kita ambil. Pertama, bertafakur. Tafakur tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita bisa bagus, bisa mantap, dan bisa selamat dengan apa? Dengan pedoman, yaitu Al-Quran. Kan Al-Quran pedoman kita. Oh, jelas berarti kita harus bertafakur di dalam apa? Di dalam ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tafakur tentang apa? Tafakur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat apa? Nikmat-nikmat ya telah saya jelaskan tadi ya. Berapa ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Nah, dengan tafakur kita supaya ada giroh bisa mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga ialah tafakur tentang janji-janji Allah. Allah telah menjanjikan surga kepada makhluknya. Tapi kepada makhluknya yang siapa? Nah, di dalam itu kita bertafakur. Apakah kita ingin termasuk di dalamnya? Nah, itu yang saya maksud. Yang keempat, tafakur tentang apa? Tafakur tentang kelalaian kita. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang, di zaman kiwari, banyak sekali orang yang telah melalaikan, yang hampir mendekati ya mungkin tidaklah dekat dengan Allah. Intinya orang yang lalai. Kita harus bertafakur, apakah kita termasuk di dalamnya? Supaya apa? Dengan tafakur kita berpikir apakah kalau kita termasuk di dalamnya, misalkan oh berarti kita termasuk di dalamnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk di dalamnya. Itu di dalam tafakur. Dan yang kelima adalah tafakur tentang apa? Bertafakur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, selalu memberi rezeki kita. Itu dalam tafakur. Bahkan dari Ibnu Majah radhiyallahu an, beliau berkata
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpikir atau bertapakur sejenak saja itu nilainya lebih bagus dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kebajikan yang diperbuat oleh dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai orang-orang yang mau bertapakur dengan hakikat dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliknya, dan dia mengakui bahwa dia makhluk yang harus taat kepada sang Khaliknya. Itu poin yang harus diperhatikan. Apalagi di zaman sekarang, ya maraknya wabah COVID-19, ya kita harus bertapakur di dalam itu. Allah tidak semata-mata menurunkan wabah tersebut. Kita simpulkan, guru saya berkata ada tiga hal hikmahnya yang berada di dalam turunnya wabah COVID-19 tersebut. Pertama adalah sebagai ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman. Sebagai ujian ini. Wabah ini sebagai ujian. Wabah COVID-19 ini sebagai ujian. Yang kedua sebagai apa? Sebagai cobaan. Cobaan untuk siapa? Untuk orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Itu. Dan yang paling parah adalah yang ketiga adalah musibah. Musibah bagi siapa? Tentunya musibah bagi orang-orang yang jauh dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita harus bertapakur di dalam itu. Karena apa? Karena golongan yang pertama itu termasuk ujian. Insya Allah kalau lulus ujian tersebut dia akan selamat. Yang kedua sebagai cobaan, berarti kita harus bertapakur dan kita harus menyadari. Berarti kita masih kurang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bertapakur tentang poin yang ketiga, ialah musibah. Karena apa? Karena tujuan kita adalah selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Karena ini mungkin waktunya ya kurang memadai. Bukan kurang memadai, tapi waktunya mungkin ya saya soalnya banyak sekali ini kesana kemari, ini undangan ini banyak, sudah banyak gitu ya di WhatsApp, di Instagram yang mengundang saya gitu. Jadi ya ini sekedar mudzakarah lah kita supaya mengingat-ingat lagi gitu ya apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah tapakur, itu yang terpenting. Mohon maaf dari awal hingga akhir jikalau ada kata-kata yang mungkin tidak baik atau mungkin salah pengucapan. Mohon maaf, mohon maklum, karena saya juga masih belajar, ya masih belajar gitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah dan dari Allah selamanya. Allah Subhanahu wa taala. Dan kebodohan itu datangnya dari hawa nafsu saya. Mohon maaf untuk itu yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kalau kita sudah bisa tapakur dan menjalani apa yang seharusnya dan apa yang menjadikan kita menjadi pribadi yang pribadi yang senantiasa sudah melakukan kebajikan, sudah bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Lujumul insan ala manhajil mustaqim. Ketetapan seseorang di dalam jalan yang benar. Itu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Undur makila wala tandur mangkola. Mubtadaun jaidun adirun hobar. Ingkul tajaidun adirun mani tadar. Wa kun ahi lil mubtadi musamiha. Wa kun li islahil fasadi nasiha. Subhanul yaum bical God. Ya, itu untuk para pemuda ya. Kalian pemimpin masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.